Kontroversi kenabian Muhammad di dalam Al-Quran bagian ketiga. Subtema video. Ketika Isa datang untuk kedua kalinya, menurut iman agama Islam, Isa merupakan pengikut atau umatnya Muhammad. Kalau pembahasan di video bagian pertama, topik yang dibahas adalah kontroversi akan kenabian Muhammad. Di video kedua bicara tentang Muhammad sangat ditinggikan tetapi tidak sinkron dengan latar belakangnya, dan pada video ini saya akan membahas ketika Isa turun ke bumi ia akan menjadi umat Muhammad. Menurut keyakinan umat Islam, setelah Isa selesai melakukan tugasnya pada kedatangannya turun dari langit di akhir zaman, ia akan menjadi umat Muhammad. Isa masih akan menunaikan ibadah umrah atau haji, tetapi untuk topik ini tidak akan saya bahas. Karena dengan melihat perbandingan profil keduanya saja sudah ketahuan bahwa pendapat ini hanya dongeng. Dan salah satu artikel umat muslim berkata demikian. Allah menunjukkan kebenaran agama Islam. Nabi Isa alaihi salam kembali turun ke bumi untuk menegaskan kebenaran ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu, banyak umat Nabi Isa alaihi salam tidak meyakini ajaran Rasulullah. Padahal Nabi Isa sendiri merupakan pengikut dari Rasulullah. Al-Bagawi menceritakan dalam tafsirnya, saat Nabi Isa alaihi salam mendatangi Baitul Maqdis di mana orang-orang sedang bersiap untuk salat asyar, imam di masjid itu mundur dan meminta kepada Isa untuk maju. Namun Nabi Isa alaihi salam enggan, ia tetap salat di belakang imam sesuai dengan syarat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu cuplikan video ceramah salah seorang ustadz tentang pernyataan jika Isa al-Masih nantinya akan menjadi umat Muhammad. Wa yauma ub'atsu hayya, di saat aku dibangkitkan hidup. Jadi jangan sampai seperti sebagian orang ini dijadikan hujah bahwasanya Sayyidina Isa adalah sudah mati, bukan. Dibangkitkannya pun nanti. Jadi dibangkitkannya adalah nanti setelah Sayyidina Isa dimatikan oleh Allah. Setelah membela umat baginda Nabi Muhammad SAW bergabung dengan Imam Mahdi alaihissalam, Sayyidina Isa alaihissalam menjadi umat Nabi Muhammad SAW, dan beliau dengan Sayyidina Imam Mahdi tawar-menawar urusan menjadi imam. Lalu Sayyidina Isa mengatakan imam umat Nabi Muhammad dari umat Nabi Muhammad. Artinya umat Nabi Muhammad, Sayyidina Isa alaihissalam memberikan kepada Sayyidina Imam Mahdi untuk menjadi imam di dalam sholat, dan Sayyidina Isa menjadi makmum saat itu. Untuk itu, mari kita bandingkan profil antara Isa al-Masih dengan Muhammad yang tertera di dalam Al-Quran. Asal-usul Isa al-Masih bukan dari benih manusia. Artinya dia bukan keturunan manusia, sebab benih manusia berasal dari laki-laki bukan perempuan. Isa berasal dari roh Allah itu sendiri, bukan dari roh ciptaan Allah, baik tubuh jasmaninya maupun roh yang ada di dalam dirinya adalah dari roh Allah, sehingga tubuh jasmaninya bukan dari zat atau tanah. Sedangkan Muhammad berasal dari benih ayahnya, manusia keturunan Adam yang diciptakan dari tanah. Dari asal-usulnya saja sudah menunjukkan jika Isa jauh lebih mulia dari Muhammad, seorang manusia biasa keturunan dari Adam. Nama gelar yang diberikan oleh umat Islam. Isa al-Masih diberi gelar alaihi salam, artinya, semoga keselamatan dilimpahkan kepadanya. Nabi yang diberi gelar alaihi salam adalah mereka yang pemberi doa syafaat, bukan yang diberi doa syafaat. Muhammad diberi gelar SAW atau Sallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya, semoga Allah SWT memberikan sholawat dan salam kepadanya, satu-satunya Nabi yang butuh didoakan oleh Allah, malaikat dan umatnya supaya memperoleh rahmat keselamatan adalah Muhammad. Dari kedua istilah di atas sudah ketahuan siapa yang selamat dan siapa yang masih didoakan supaya selamat. Pengutusan. Isa al-Masih adalah firman Allah yang nuzul menjadi manusia. Dia adalah roh Allah itu sendiri yang menjelma menjadi manusia. Tubuhnya bukan dari keturunan gen Adam dan bukan diciptakan dari zat.
Muhammad hanyalah hamba dan utusan Jibril sebagai perantara wahyu Tuhan negeri Mekah, pemilik Ka'bah. Muhammad hanya pemberi peringatan kepada kaumnya, penduduk Mekah dan sekitarnya yang berbahasa Arab. Hal melakukan mukjizat. Isa al-Masih dapat menciptakan burung dari tanah, menghidupkan orang mati dan lain-lain. Muhammad tidak memiliki mukjizat, tetapi justru banyak menyebabkan manusia mati karena dia adalah pemimpin perang. Mukjizat adalah tanda kenabian atau tanda ada kuasa ilahi bekerja padanya. Derajatnya. Isa al-Masih adalah seorang yang terkemuka di dunia dan akhirat, sebab dia adalah firman Allah yang nuzul ke bumi yang berasal dari roh Allah. Muhammad hanya terkemuka di agama Islam, pemimpin perang dan pemimpin sebuah kaum. Kalau Isa adalah seorang yang terkemuka di dunia dan akhirat, di dunia dan di sorga, di alam nyata dan tidak nyata, siapakah Isa al-Masih itu? Allah dan Isa al-Masih adalah Tuhan yang Maha Esa, sebab Isa al-Masih adalah roh Allah dan firman-Nya. Allah, rohnya dan firman-Nya bukan tiga Tuhan, tetapi satu yang disebut sebagai Tuhan yang Maha Esa. Muhammad adalah manusia biasa, yang umi, yang diangkat oleh Jibril sebagai utusannya. Isa al-Masih adalah seorang yang suci, yang tidak pernah dijamah setan. Muhammad adalah seorang manusia berdosa, yang sudah dijamah setan sejak lahir. Isa al-Masih diperkuat dengan Ruhul Kudus. Sedangkan Muhammad dikerumuni oleh banyak jin. Isa al-Masih disebut sebagai jalan yang lurus, sebab ia adalah firman Allah dan kebenaran. Sedangkan Muhammad butuh ditunjuki jalan yang lurus, dan butuh didoakan. Kemampuan baca tulis. Isa al-Masih sudah berbicara di waktu masih dalam buayan, dan Allah mengajarnya menulis juga hikmah. Sedangkan Muhammad tidak bisa baca tulis, sehingga ia disebut nabi yang buta huruf atau umi. Kedatangannya ke dunia. Isa al-Masih sebagai tanda kebesaran Allah di dunia. Sedangkan Muhammad adalah sebagai tanda kekejaman Allah SWT di dunia. Nasib pengikutnya. Pengikut Isa al-Masih berada di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Sedangkan pengikut Muhammad masuk neraka, sebab belum menemukan jalan yang lurus hingga kiamat. Ilmu tentang hari kiamat. Isa al-Masih memiliki pengetahuan tentang hari kiamat. Sedangkan Muhammad, jangankan tentang hari kiamat, nasibnya saja dia tidak tahu dan umatnya masih mendoakan dia untuk mendapat rahmat keselamatan hingga kiamat. Hubungannya kepada Allah. Isa al-Masih adalah firman Allah itu sendiri. Sedangkan kepada Muhammad, Allah tidak patut berbicara kepadanya, dan Allah tidak pernah memilihnya. Keberadaannya saat ini. Isa al-Masih berada di sorga, di hadirat Allah. Sedangkan Muhammad telah meninggal dan dimakamkan di Madinah. Yang layak berbicara tentang sorga adalah dia yang datang dari sorga, bukan yang berasal dari bumi dan mati tidak bangkit-bangkit. Namun anehnya, Muhammad lebih dimuliakan daripada Isa al-Masih di agama Islam. Muhammad disetarakan dengan Allah atau dianggap sebagai pengganti Allah di bumi, dan mengikuti Muhammad berarti mencintai Allah dan dosanya akan diampuni, sedangkan Allah tidak pernah berfirman kepadanya. Perkataan pribadi dan perilaku Muhammad pun dijadikan sunnah, dijadikan sebagai sumber kebenaran di samping Al-Quran. Muncul hadis atau pengakuan Muhammad jika dia adalah nur Allah. Muhammad disebut sebagai pemimpin para nabi, Sayyidun Mursalin, atau nabi penutup. Kedatangan Isa yang kedua kalinya akan menjadi pengikut atau umat Muhammad. Padahal di dalam Al-Quran sudah disebutkan. Ingatlah, ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat darinya, namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat,
dan termasuk orang-orang yang didekatkan. Quran Surah Ali Imran ayat 45. Jika Isa al-Masih disebut sebagai seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, Isa adalah firman Allah yang berasal dari roh Allah. Bagaimana logikanya Isa al-Masih menjadi umat Muhammad? Jika Isa al-Masih disebut sebagai seorang yang suci, sedangkan Muhammad adalah orang berdosa, bagaimana logikanya Isa al-Masih menjadi umat Muhammad, seorang yang berdosa yang butuh diselamatkan? Jika Isa al-Masih disebut bukan buta huruf, mengetahui tentang hari kiamat, memiliki kemampuan bermukjizat, tahu hal yang tersembunyi, disebut sebagai jalan yang lurus, sedangkan Muhammad hanyalah seorang yang umi, nasibnya saja tidak tahu, tidak memiliki tanda mukjizat, masih butuh ditunjuki jalan yang lurus, bagaimana logikanya Isa al-Masih sebagai jalan yang lurus menjadi umat Muhammad yang butuh jalan yang lurus? Yang layak berbicara tentang sorga adalah Dia yang datang dari sorga, bukan yang berasal dari bumi dan mati tidak bangkit-bangkit.